Yo, welcome back again into Madrid Talks episode 40. Dan seperti episode sebelumnya gue udah bilang, Madrid Talks kali ini dan mungkin ada konten selanjutnya tentang bola menyeluruh, gak cuma Madrid doang. Atau mungkin yang gue bilang di video sebelumnya, Madrid Talks bakal gabung ke konten bola tersebut. Cuman gue mau make sure dulu Madrid Talks ini dengan konten baru ini apakah berhasil atau enggak. Dan gue jamin kalian semua bakal enjoy dengan video ini karena ini lebih kayak gimana ya, kita bisa ngelihat statistik lebih jelas gitu dibanding kayak gue cuma ngomong doang gitu kan. Pasti kan nggak ada bentuk konten visualnya kan, bosan gitu. But anyway, sekarang episode 40 dan gue kemarin habis nonton Real Madrid lawan Valencia dan menurut gue pertandingannya sangat bagus. Gue suka gimana Madrid main, tapi gue suka Madrid main di mana di babak kedua itu main bagus banget. Cuman masih banyak PR untuk Zidane karena menurut gue juga kita untuk bisa menggusur Manchester City di UEFA Champions League nggak cukup dengan permainan seperti ini. Ya walaupun I know Valencia ya lu tau lah peringkat 8 besar sekarang kalau nggak salah, tadi peringkat 7 atau gimana, cuman ini kita nggak bisa terus-terusan seperti bermain seperti ini. Jadi sekarang mendingan kita lanjut aja ngebahas tentang pertandingan Real Madrid melawan Valencia. Jadi as you can see, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau misalnya konten Madrid Talks ini bakal lebih beda lagi sekarang karena udah kita bakal ngerombak lagi biar kalian bisa lebih enjoy nontonnya. Karena soalnya kan mungkin gue yakin lah kayak kalian cuma ngeliatin gue ngomong doang pasti bosan gitu kan. Dan gak perlu ada konten visual ya, entah dari highlight pertandingan atau dari berita-berita bola lainnya. Jadi kalian bisa ngeliat juga kalau oh iya ini infonya jadi makin banyak gitu. Dan gue bakal ngebahas dari oh iya jangan lupa follow Twitter gue. Di sini Twitter gue kalian bisa lihat @farelwaldo, dan juga Instagram gue Waldo Farel. Kalau di Instagram biasanya gue bakal instastory jadwal kapan gue akan merilis Madrid Talk selanjutnya, dan biasanya YouTube gue juga selanjutnya nanti bakal gue taruh di linknya. Tapi ini gue udah lama gak naruh link jadi ya karena emang baru nge-YouTube lagi. So ini di Twitter gue bakal ngebahas tentang Real Madrid melawan Valencia. Biasanya kalau di Twitter gue bakal bahas kayak pertandingan babak pertama Madrid kurangnya apa, bagusnya apa. Babak kedua apa yang membuat ini dan buat ini. Dan kalian bisa lihat di sini yang pertama ya, halftime Real Madrid masih 0-0 melawan Valencia waktu itu. Yang pertama, ball position kita unggul, tapi bingung mau kemana pas nyerang. Alhasil pass back, crossing yang gak berguna. Yap, itu benar. Jadi menurut gue PR Madrid itu sekarang dari semenjak sebelum Corona sampai sekarang, dari semenjak zaman Lopetegui malah menurut gue, itu kadang Madrid ngelakuin crossing yang gak berguna gitu. Kayak mereka tuh gak tahu waktu yang tepat untuk crossing kapan gitu. Mereka selalu crossing di mana banyak pemain Valencia berada di kotak penalti, sedangkan pemain Madrid cuma ada 2 atau 3 orang. Dan itu nggak efektif sama sekali. Dan akhir-akhirnya berdampak bisa terjadi counter attack. Apalagi kemarin Valencia itu punya Ferran Torres dan juga Rodrigo yang punya kecepatan di atas rata-rata untuk seorang striker. Dan sebenarnya Ferran Torres itu bukan seorang striker ya, gue tahu dia itu winger atau right mid. Cuman kemarin dijadiin pelatih Valencia sebagai striker dan cukup menyulitkan back Madrid jujur di babak pertama. Gue jelasin lagi ini dulu deh, kenapa cukup menyulitkan. Jelasin dulu, Valverde nggak nyaman di kanan. Untuk nyerang nggak bagus, tapi untuk defense bagus untuk press back lawan. Kenapa begitu? Jadi kalau kalian tahu pandit sepak bola ada di Indonesia namanya Coach Justin. Gue juga setuju sama Coach Justin. Malah sebelum dia ngomong, gue udah ngomong duluan. Dia bilang kenapa Valverde jadi winger bukan Rodrigo. Valverde tenggelam kalau dipasang jadi winger. Yap, that's true. That's fucking true. Gue udah bilang Valverde emang bakal mendem kalau jadi winger, dan emang dari kapan tahu dia bakal mendem. Dia nggak nyaman di posisi sebagai winger. Gue setuju. Tapi menurut gua kalau untuk defense dia bagus banget untuk jadi winger. Karena apa? Karena Madrid itu pas di babak pertama Madrid benar-benar press abis-abisan Valencia, dimana Valverde itu juga tugasnya untuk mengepres back lawan di bagian sayap terutama. Jadi itu back kirinya Valencia, Jose Gaya, itu benar-benar nggak bisa overlap terlalu berlebihan. Dan akhirnya pemain Valencia itu menyerang di bagian sayap kanan, selalu di bagian sayap kanan, di bagian sayap Ferran Torres, ataupun di bagian dari tengah langsung ke Rodrigo. Dan Jose Gaya benar-benar gak dikasih kesempatan overlap oleh Valverde. Dan itu yang menurut gue untuk defense kita bagus. Cuman yang jadi permasalahannya untuk attacker, dia untuk sebagai menyerang, posisi menyerang Valverde itu belum nyaman sama sekali. Karena dia belum nemuin bagaimana harus apa yang dilakukan sebagai sayap. Dia belum tahu sama sekali, dan pengalamannya juga belum cukup di situ. Dan
itu dia sebabnya kalau menurut gue kenapa di babak pertama itu menjadi kebuntuan buat Real Madrid. Dan di situlah babak pertama itu makanya masih terjadi kosong-kosong di situ karena Madrid benar-benar cuma main crossing dari Valverde, passing ke Carvajal, crossing. Dan emang banyak yang komplain katanya kok formasinya aneh gitu karena wingernya di Valverde. Tadinya formasi kalau lu belum pada tahu 4-1-2-1-2 ya. Jadi 4 back tetap, 1 Casemiro, 2 cross sama Modric. Cross sama Valverde, terus yang center attack midfielder ya itu si Modric. Sedangkan 2 strikernya itu Hazard dan Benzema. Tapi pada saat main akhirnya mereka main dengan menggunakan 4-4-2 kalau gue lihat ya. Kadang 4-4-2, kadang 4-3-3. Jadi Valverde jadi winger tergantung dalam depends on condition, maksudnya tergantung dari kondisi permainan. Dan lanjut aja yang tadi gue bilang emang Valverde nggak nyaman di bagian sayap. Terus yang ketiga ini gak ada yang backup Ramos. Yang pertama, kenapa gue bilang seperti itu? Karena Valencia melakukan counter attack terus menerus karena Madrid terlalu pressing terlalu tinggi. Ini ngejelasin langsung aja ke nomor 4 ya. Casemiro pressing terlalu depan yang berdampak counter attack mudah buat Rodrigo sama Torres. Jadi ada satu peluang dari Valencia, gue liatin dari sini. Nah ini peluang yang di sini nih. Ini sebenarnya sebelumnya ada si Casemiro terlalu press ke depan, itu ada Maxi Gomez, gue lupa. Ada Maxi Gomez, dia buat tipuan ke kanan dan Casemiro terlalu press ke depan. Akhirnya di sini. Nih, dari sini Rodrigo kebuka lebar. Karena Ramos dan Varane itu nggak ada yang backup, jadinya mereka terlalu ini. Dan kenapa gue bilang nggak ada yang backup? Di sini back sayap Madrid itu terlalu overlap juga karena mereka harus ngelakuin serangan juga, tiba-tiba langsung kaget dengan counter attack Valencia. Dan di sini hampir gol dan untungnya Courtois save dan itu tiang. Hampir aja gol. Itu hampir 1-0 untuk Valencia. Dan oh ya ada drama juga ya, drama VR juga. Jadi yang pemain ini gue lupa siapa. Dia dari tadi pas di passing dari Pablo Soler, dia udah maju duluan. Dia udah dari sini langsung lari passing ke Rodrigo, deflection ke Varane dan Rodrigo dapat berhasil, tapi akhirnya VR karena emang offside. Dan habis itu Modric sama Kroos gak bisa nyuplai bola ke tengah karena sibuk ngurusin lini tengah. Ya gue juga setuju di situ karena Modric sama Kroos itu juga mereka yang akhirnya kebingungan karena mereka bingung apa gue harus buat serangan atau gue buat defense. Di satu sisi emang high press Madrid sangat press ke depan banget, jadinya mereka bingung nih gue mesti defense atau gimana, sedangkan Casemiro juga high press. Jadi Modric sama Kroos tuh nggak bisa untuk nyuplai bola ke tengah dan itu ngebuat Valencia semakin comfortable di babak pertama karena pertama ada Georgi Kondogbia, dia punya intercept tinggi. Menurut gue tuh kalau misalnya gue disuruh milih ya, Kondogbia atau Pogba, gue lebih milih Kondogbia untuk sekarang ya, untuk performance sekarang gue lebih milih Kondogbia karena dia bisa jadi lapis yang bagus buat Casemiro. Dan emang Kondogbia sama Mangala kemarin emang sempat nyusahin sih, jujur gue nggak bohong, emang sempat nyusahin. Langsung di babak kedua, oh ya ini by the way, anyway guys, join grup Madrid Talk di sini. Jadi gue bakal tulis linknya di bawah, join grup Madrid Talk di situ. Kita bakal ngebahas tentang Madrid, bola-bola lainnya, dan juga beberapa link kalau misalnya kalian mau nyari link-link nonton bola, streaming bola itu bisa di situ. Jadi link in down description guys. So langsung di babak kedua. Di sini gua gila sih, di sini gua senang banget. Oke. Jadi babak kedua. Awal babak kedua masih main crossing gak jelas. Yap, that's true. Yang pertama, awal babak kedua masih main crossing gak jelas dan menurut gua gak seharusnya Madrid main seperti itu di babak kedua. Dan karena gini, dari babak pertama pun juga ada beberapa kesempatan kayak Carvajal itu nepis kalau nggak salah. Carvajal yang coba lari dari tengah, coba berani nusuk ke dalam kotak penalti, itu lebih on target, potensialnya lebih tinggi dibandingkan lu mesti bolak-balik crossing. Tuh kayak gini tuh kayak lu perlu ada waktu yang tepat, timing yang tepat gitu. Sedangkan Madrid gak ngelakuin hal yang seperti itu. Mereka selalu ngelakuin hal crossing, passing balik crossing. Nih seperti ini kayak gini. Bakal sulit karena ya gue udah sering jelasin konferensi golnya tuh lebih kecil dibanding lu ngelakuin berani nusuk dari tengah, berani passing dari tengah. Lihat tuh, itu nggak berguna kan akhirnya. Selama berapa menit gak berguna. Langsung di babak kedua gue senang banget sih, jujur gue senang banget.
Di babak kedua di sini gol pertama Madrid tercipta ya. Gua pertama mau bilang itu gara-gara Ramos juga. Tapi di babak kedua awal-awal masih ngelakuin hal nggak jelas, kayak misalnya nanti nih kayak gini crossing. Lu lihat berapa banyak pemain Valencia di situ, ya kan? Crossing lagi, another crossing. Kalau kayak gitu kan, maksud gue seenggaknya kayak gitu masih lumayan. Gue lebih suka kayak gitu karena lu ada tahu, oh Benzema ada waktu yang pas, lu passing situ ke tengah. Dibanding lu crossing gak jelas yang berujung bisa jadi counter attack. Crossing lagi. Ini good tackle by Modric sih, keren banget sumpah. Good tackle, gue disini ngeliat aja good tackle banget. Crossing lagi. Awal-awal masih crossing terus. Dan menurut gue itu nggak berguna. Ini golnya Madrid ya. Lihat setup play di sini nggak kelihatan sih. Assist Eden Hazard, gol Karim Benzema. Dari sini, dari gol ini Madrid baru kebuka otaknya. Dari situ Madrid baru kebuka. Oh iya. Kenapa kita nggak coba main passing dari tengah aja? Kenapa harus dari sayap itu? Ini PR-nya gitu. Gua tunjukin di sini ada kontribusi yang keren banget dari Sergio Ramos mana. Ya, ini dia nih. Golnya Benzema, assist dari Hazard. Lihat Ramos ngelakuin lagi. Kemarin lawan Eibar dia ngelakuin hal yang bener juga waktu golnya dia, dan sekarang dia ngelakuin lagi tanpa Ramos di situ. Itu mungkin bisa jadi counter attack buat Valencia juga. Karena di sini ada dua pemain, di sini bisa jadi dia cover ke bagian tengah sini, dan akhirnya Ramos di sini bisa nge-clearance bola, intercept bola lagi. Dan masih banyak yang bilang Van Dijk lebih baik daripada dia. Men, lu pikir pakai otak nih. Sini Casemiro dapat bola. Hazard dapat bola. Dia passing ke Modric. Lu lihat apa yang Modric lakuin. Passing ke tengah, Hazard dapat, passing ke Benzema. That setup play is fucking class, okay? That setup play is fucking class. Dan setelah itu yang gue senang di sini adalah Asensio masuk. Baru semenit dia langsung nyetak gol. Di situ gue senang. Ini gue langsung skip aja ntar. Asensio masuk menit 73 gantiin Valverde. Kenapa ganti Valverde? Karena Zidane dari situ udah mikir, ya udahlah gue nggak perlu mainin Valverde lagi. Valverde juga butuh istirahat, gue yakin banget, karena jadwalnya berat. Di sini kita cuma butuh waktu 3 hari dalam pertandingan loh. Sebelum waktu lawan Eibar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kan. Kita butuh cuma 2 hari doang. Jadi banyak stamina pemain yang masih belum stabil juga. Jadi makanya gue tahu kenapa diganti juga Valverde. Di sini Mendy world class one on one, abis itu crossingnya bagus. Asensio one touch, first touch setelah 300 berapa hari, gue gak tau, gue udah lupa. Nyetak gol. Gue di sini kayak shit man, gila dia nyetak gol anjing. Gue senang banget di sini sumpah. Lebih jelasnya di sini. One on one, dribble Mendy, passing Asensio. That's good. So fucking good. Abis itu pas Asensio masuk, Vinicius juga masuk. Di sini gua kira dia mau nge-shoot. Gue tahu emang shoot lu buruk, cuman maksud gue ya seenggaknya lu shoot. Dia mau passing ke Asensio lagi, gue tahu, cuman gak berhasil. Di sini nih, ini enggak, gue nyetelnya di sini. Itu soalnya di YouTube gak jelas. Ketiga Karim Benzema yang world class yang mesti gue jadiin kunci di sini adalah pertama asisnya Asensio. Pertama tackle Casemiro. Yang kedua vision dari Toni Kroos. Yang ketiga Asensio one tap assist. Jadi kayak dia cuma nyentuh bola sekali sentuhan, gak kayak kontrol abis itu passing, cuma sekali sentuhan langsung Benzema ngelakuin hal yang gila nih di sini. Kalian bisa lihat ya. Casemiro what a tackle di situ. Casemiro what a tackle. Langsung di situ Mendy dulu ke Toni Kroos. Lihat space-nya. Asensio what a ball. That was what a ball. And then look at this. Itu world class man, itu world class di situ karena counter attack kita dari tadi tuh nggak, cuma counter attack berhenti di tengah, passing ke kanan, pass back ke back sayap, crossing, udah gitu terus. Di sini counter attack lebih kelihatan jelas, mesti tahu gimana kondisi counter attack yang bagus. Nah ini bagus banget. Dimana di sini nih, Benzema sengaja nahan di sini, soalnya nih Mangala ngelihat Benzema, dan
Dia fokus ke Benzema karena dia ngerasa wah ini kayak cross bakal passing ke Benzema dan Benzema bakal lurus ke sini. Padahal ini Asensio kosong. Itu. Eko Mangala kebingungan incar Asensio, Benzema di sini. Ini back jujur ya backnya Valencia yang muda ini lumayan bagus sih menurut gua. Jujur bagus. Di sini langsung shoot. Itu kelas banget sih. Cuman gue mau bilang respect ke salah satu kedua pemain Valencia, menurut gue itu bagus banget sih. Mangala sama Kondogbia kemarin itu main bagus banget, gue nggak bohong, mereka main bagus banget, nyusahin banget sumpah kemarin. Karena Kondogbia pun juga interceptnya tinggi banget, bagus banget. Itu benar-benar salah satu pemain yang bisa dijadiin pelapis untuk Casemiro menurut gue. Dan ya dari situ prediksi di babak kedua gue bilang kalau misalnya nih gol Benzema si Hazard membuka otak. That's right. Asensio first touch, Ramos class. Di sini gua ngelihat di mana Sergio Ramos bermain dengan permainan yang kelas lagi. Dan ini melawan Valencia gitu. Gua ya setahu gua tadi kan gua bilang kayak Valencia peringkat 8. Ya benar peringkat 8, dia turun ya dari peringkat 7 lah. Atau dari peringkat 6 mungkin, dia dari peringkat 8. Dan selanjutnya Real Madrid bakal melawan lebih sulit lagi nih, Sociedad. Di sini kita lawan Sociedad di sini. Yang nyingkirin kita di Copa del Rey itu ada Odegaard, dan Sociedad kemarin kayak baru kalah 2-0 deh, gue lupa sama siapa. Pokoknya tadinya Sociedad tuh peringkat 4, tapi akhirnya karena kalah jadinya turun dan Atletico jadinya peringkat 4. Dan gue berharap di lawan Sociedad ini kita bisa menang. Mark this Senin 22 Juni. Jadi hari Senin, jadi sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dia cuma 3 hari doang. Jadi rest day-nya cuma 3 hari doang karena emang nge-push. Tinggal 9 pertandingan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus UEFA Champions League ya, total misalnya sampai final, amin. Ya 14 lebih pertandingan maybe kayaknya. Dan ya itu dia. Sekarang langsung ke kemarin ada beberapa yang nanya-nanya sih. Versus Valencia gue harap tengahnya Asensio, Isco, kayak semoga. Dan akhirnya yang main cuma Asensio dan Casemiro. Isco belum dimainin. Gue berharap pas Isco main dia mulai nemuin permainannya biar tetap stabil. Gue berharap seperti itu. Habis itu Asensio, Hazard, Isco harus main bareng. Ya banyak yang bilang gitu sih, Asensio sama Hazard tuh kalau main bareng wah bakal gila sih gini-gini segala rupa. Cuman mereka perlu chemistry dibentuk lagi. Isco pun juga kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Itu dia yang mesti ditingkatin lagi dari mereka berdua. Asensio pun juga menurut tadinya nih, gue ngomong di grup nih, kalau menurut gue terlalu dini untuk Asensio main di lawan Valencia ini. Karena menurut gue, jujur ya, karena menurut gue dia masih belum fit karena udah lama nggak main, nggak tanding, dan ternyata gila, 1 gol dan 1 assist itu kayak amazing. Cuman kita nggak boleh senang dulu sih. Oke, gue coba cek dari berita ya. Jadi ini ada, kalau konten sekarang tuh gue bakal react dari beberapa berita. Oke. Enggan gabung Chelsea, Kai Havertz membelot ke Real Madrid. Oke. Di sini tadi gue sempat baca juga dari Twitter ada, jadi kan Kai Havertz ini kan adalah pemain muda, sosok pemain muda umur 18 atau 19 tahun gue lupa nih. Oh sorry, 21 tahun nih sekarang. Oke, 21 tahun. Cuma maksud gue itu masih muda. Dia itu tadi gue liat di Twitter itu ada kayak, gue gak tahu itu antara diedit atau enggak, cuman katanya sih itu dari Twitternya, like-nya dia. Havertz di Twitter dia nge-like salah satu orang yang bilang jadi ada orang nih, Masot_Karimis, dia nge-reply Chelsea @Chelsea FC announce Havertz, dan kayak Havertz tuh nge-like di sini. Dan ini gue bakal ngebahas nanti sih di konten gue yang lain. Gue bakal ngebahas tentang wah ini transfer Chelsea tuh gila banget ya, ada katanya mau beli Jadon Sancho, Warner pun juga udah dibeli, dan sekarang kayak Havertz juga udah diincar gitu. Kalau menurut gue ini ya kalau misalnya terlalu gabung Madrid terlalu muda ya, dia mungkin itu emang bad decision buat dia sih. Cuman maksud gue Theo Hernandez ini tuh gimana ya,
kalau menurut gua nih di sini yang gua baca, dia tuh bukannya kesel masuk Madrid, enggak. Sebenarnya dia tuh malah bangga banget masuk Madrid, tapi disayangkannya karena dia tuh masih muda dan aduh waktunya belum tepat gitu gua masuk Madrid. Harusnya gua tuh masuk Madrid di saat waktu gua udah prolific, maksudnya udah umur 25, 26, 27 itu gue bisa masuk Madrid, tapi dia terlalu muda dan akhirnya masih kalah saing dengan Marcelo, dan sekarang Marcelo pun juga udah kalah saing sama Mendy. Jadi sekarang mungkin Mendy jadi pilihan yang tepat untuk Zidane, I don't know. Tapi kemarin sempat ada inian sih. Kemarin ada sempat masalah, katanya kalau nggak salah Marcelo mau dimainin, cuman akhirnya Carvajal yang dimainin itu sih. Benzema geser Puskas dari top scorer Real Madrid. Benzema sudah mengoleksi total 243 gol sepanjang karir bersama Real Madrid. Dia pun menggeser Puskas dari posisi 5 daftar tersebut yang membutuhkan 242 gol. Ya kalau menurut gue Benzema, he's the best man, he's the best. Maksud gue dia the bestnya dalam hal tertentu, bukan sebagai striker yang bisa mencetak gol banyak, enggak. Kalau menurut gue enggak, bukan begitu. Emang ini rekor, salah satu rekor. Cuman dia tuh bukan seorang pemain yang bisa memproduksi gol itu sendiri. Dia tuh butuh penyuplai bola, gak bisa dia sendiri. Kayak misalnya Hazard passing ke dia lah, dari midfielder passing ke dia nggak bisa. Dia itu bukan seorang Cristiano Ronaldo yang bisa memproduksi gol itu sendiri. Jadi menurut gua dia punya karakter permainannya sendiri, dimana dia itu bisa mengecoh back lawan dengan membuka jalan bagi midfielder ataupun winger Real Madrid. Itu emang paling jarang banget dimiliki sama striker. Tapi ya gue jujur gak suka sama kayak gitu. Kalau dia ngelakuin itu terus gak ada hasilnya ya buat apa gitu kan, maksud gue. Dan gak ada hasil ya, jadi perlu ada chemistry di antara winger sama Benzema juga gitu. Oke, itu aja guys. Jadi itu dari gue. Seperti yang gue bilang, jangan lupa follow Twitter gue, jangan lupa follow Instagram gue, dan jangan lupa subscribe video ini, dan juga like video ini, dan join grup WhatsApp Real Madrid Talks, itu link di bawah. So thank you guys for watching, see you guys there and goodbye.